Di luar kesadaran saya melihat ada kereta kencana menuju ke arah puncak gitu loh. Padahal di depan kereta itu ada anak-anak pramuka banyak sekali. Anehnya ketika kereta mau lewat ini, anak-anak ini nggak menyadari gitu loh. Begitu kereta ini lewat, anak-anak terlempar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial ya Om. Karena diimpor langsung dari Solo. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Ki Gede Solo. Oke. Jadi Sugeng rawuh ya Pak. Sugeng rawuh. Saya hati-hati harus yang ini. Saya juga lebih hati-hati. Monggo. Jadi tadi langsung dari Solo banget gitu. Iya Pak. Wah, kita obrolannya pasti akan sangat seru ya ini karena kita akan membahas tentang peristiwa menyeramkan sebenarnya yang terjadi di tahun 80-an gitu. Ya, tahun 80-an ya. Benar. Nah, jadi di tahun 80 ini di lereng Gunung Lawu terjadi sebuah peristiwa mengenaskan di mana 28 siswa meninggal secara mengenaskan dan itu saat melakukan pendakian gitu. Betul. Nah, dan Ki Gede Solo ini adalah salah satu saksi hidup dari kejadian itu. Nah, mungkin untuk Om Hao sendiri sempat mendengar nggak kejadian di tahun 80 itu? Belum, Pak. Belum. Sebenarnya sudah banyak dimuat di mass media massa ya. Iya. Oh, tapi ya dimuatnya pada tahun 80-an itu ya? Oh iya, belum masih jauh. Ya. Om Hao umur berapa Om? 87 saya. Oh iya. 80, 81 nih Mbak nih. Berarti kejadiannya ya di 80 sampai 81. Kalau nggak salah itu tahun 88 ya malah. Oh 88. 88. 80-an berarti. Betul tahun 80. Mendekati 90. Oh berarti udah lahir. Ya tapi kan masih setahun. Masih bayi. Aku masih di proposal. Oke. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut gimana ceritanya gini. Waktu itu saya kan biasa jadi pengawas adik-adik kita yang suka camping. Nah, kebetulan waktu itu mereka camping di Mojosemi. Sementara kita tidak diundang gitu loh. Gitu. Kebetulan saja kita main ke sana gitu loh. Nah, ketika main di sana, ternyata adik-adik saya sudah mendirikan tempat perkemahan gitu loh. Nah, bersamaan dengan itu, kita nggak ngerti kalau ada orang hilang, itu nggak ngerti. Taunya ketika kakak-kakak mahasiswa datang ke Mojosemi, kebetulan satu alumni ya. Nah, dari situ kita baru tahu ternyata mereka datang ke sini itu untuk mencari orang hilang gitu loh. Sementara kita sempat melihatnya Mas. Jadi 2 hari setelah kita bertemu ini teman kampung kemah dan teman-teman Basarnas di situ. Di luar kesadaran saya melihat ada kereta kencana menuju ke arah puncak gitu loh. Padahal di depan kereta itu ada anak-anak pramuka banyak sekali mau menuju
puncak gitu itu, lewat jalur Mojosemi. Anehnya, ketika kereta mau lewat ini, anak-anak ini nggak menyadari gitu loh. Begitu kereta ini lewat, anak-anak terlempar gitu, seperti tertiup angin gitu. Nah, dari situlah kita baru menyadari ini ada kejadian luar biasa yang tidak irasional gitu loh. Terlebih-lebih ketika kita ketemu teman-teman Basarnas dari UNS waktu itu ya, mereka mencari anak-anak yang hilang ini di dasar jurang, Mbak. Nggak ketemu. Sama sekali. Nggak ketemu. Setelah kita sampaikan apa yang pernah kita lihat, mereka akhirnya bisa menemukan ternyata anak-anak yang hilang ini temengsang. Temengsang itu bahasa Inggrisnya apa? Indonesia aja, Pak. di kanan kiri pohon gitu loh. Nah, akhirnya bisa ditemukan sekitar 28 orang ya, banyak ya. Iya, banyak banget. Tapi Nyun Sewu dalam kondisi sudah tidak bernapas. Itu di atas pohon semua, 28. Iya. Bisa jadi karena dinginnya cuaca hari itu, apalagi waktu itu suasana mendung ya. Sementara kita yang sudah 2 hari di situ aja kedinginan gitu. Iya, betul. Kejadiannya sudah cukup lama, kurang lebih 40 tahun yang lalu. 40 tahun. Tapi masih bisa diingat sampai sekarang. Ya, itu untuk penemuan para siswa itu sendiri tadi, itu ditemukannya siang atau malam, Pak, pada akhirnya? Akhirnya ditemukan pada siang hari. Siang hari. Nah, jadi memang malam tidak kelihatan ya, karena memang tempatnya begitu apa ya, lebat gitu loh. Iya. Kecuali tempat mau menuju ke pendakian itu memang ini ya, terlihat lapang. Sementara bukitnya itu mengerucut gini. Jadi di sini jurang, anak-anak lewat tengah ini. Oh iya, benar. Ya, tapi kalau dari Basarnasnya sendiri pun sebenarnya mereka melakukan pencarian di jurang. Itu kan juga sebenarnya tidak salah ya, karena kan tidak salah. Secara umum, apalagi dengan jumlah orang sebanyak itu, jadi kan pasti yang diduga akan kejadian yang paling jatuh di kanan kiri jurang kan? Iya, betul. Karena apa ya, kalau sampai sebanyak itu untuk kejadian metafisik kan juga belum pernah ada ya Om, selain ini ya Om. Maksudnya untuk sampai korban sebanyak itu kan. Tapi untuk ketika ditemukannya itu dari pihak kepolisian sendiri, bagaimana mereka menjelaskan itu kepada keluarga korban dan maaf ya ini, dan bahkan mungkin untuk ke beberapa media yang dalam fungsi untuk memberitakan kejadian itu? Kita tidak sampai berpikir ke arah sana, tapi yang jelas pada tahun itu hampir semua mass media massa di Solo Raya dan Jogja memberitakannya. Artinya yang memimpin camping di situ itu kurang pengalaman. Yang pertama di musim penghujan sebenarnya. Oh, itu masih musim penghujan. Nah, Om Hao, ini kalau dari ceritanya Ki Gede Solo ini tadi ya Om, serem juga. Apa yang bisa menyebabkan entitas astral sampai kita bisa bilang semarah itulah? Nggak mungkin kan mereka menabrak para siswa itu dengan sengaja gitu loh. Apa yang bisa membuat, apalagi ini iring-iringan, bisa kita bilang iring-iringan Ratu Selatan. Apa? Untuk keretanya. Kereta kencananya ini iring-iringan. Kereta kencananya dari sana. Ya. Dari selatan ya. Iya, dari selatan. Nah, kita tahu. Nah, apa hubungan Kanjeng Ratu sama Lawu itu kita tahu. Itu menurut Om Hao apa yang bisa memicu entitas astral terutama mereka pasukan dari selatan ini sampai kita bisa bilang marah ya dengan 28 siswa itu? Saya mencerna dulu ya. Siap. Kalau faktor apa ya, ini antara marah atau menghalangi, tapi konotasinya sebenarnya tidak mengarah ke situ, tetapi memang waktu yang diambil yang kurang tepat. Karena kalau kita sebut ya, ketika gunung sebagai puncak itu pasti ada gawe atau ada hajatan
apapun yang melintas di situ pasti tidak boleh menghalangi. Hajatan yang dimaksud ataupun beliau yang lewat ini bisa didefinisikan secara kasat mata adalah lahar, misalkan lahar dingin ataupun lahar panas, ataupun juga iring-iringan secara tak kasat mata. Hal ini yang menjadi pengapesan ketika kita kemudian memutuskan untuk mendaki ataupun kita memasuki areal tersebut. Betul. Itu kan. Ya. Ibarat kata saat pas ada hajatan besar nih, kan jalan ditutup seharusnya. Coba aja kita lewat. Pasti kan di situ ada pengamanan yang menghalangi kita. Atau kita mungkin dimintai keterangan atau ditahan dulu kan bisa. Atau ibarat kata di kampung lah, nggak usah jauh-jauh, ketika ada hajatan jalan ditutup, coba kita terobos, pasti dimarahi warga kan gitu. Jadi menurut saya ini bukan berarti untuk tumbal, juga bukan, kemudian melanggar ada sesuatu yang dilanggar, marah juga bukan, tetapi lintas yang dimaksud itu sedang dipakai ataupun sedang ada hajatan. Jadi apapun itu, nggak hanya manusia, hewan pun saat ada di lintas itu pun akan terpental, akan minggir gitu. Betul Itu Pak. Iya. Kalau saya tafsirkan demikian gitu. Iya, memang benar. Karena apa? Ketika ada kereta kencana dari arah selatan mau menuju ke arah gunung, mereka ini anak-anak ini teriak-teriak nggak terkontrol gitu loh. Kayak saking senengnya. Sementara ada kereta mau lewat, seharusnya dia denger. Karena tidak denger ya sudah. Akhirnya seperti dihempaskan ke kanan dan ke kiri. Ini modelnya kayak kita jalan di rel kereta. Kereta kan lewat start reguler, dan kita ada di kanan-kirinya, tentunya apa yang terjadi, ketabrak. Dan memang kita harus memahami juga wancinya ya, atau waktunya, seperti bulan-bulan tertentu di mana ketika ada hajat dalam yang besar itu sementara diurutkan dulu, karena kita pun ibarat kata ketika bersinggungan dengan ini pasti taruhannya ya nyawa, kecelakaan gitu. Jadi planeti mongsonya pertama harus tahu, kemudian wetonnya apa, pengapesannya sejauh mana, karena kalau pas masuk apes ya kejadiannya seperti ini. Nah, tadi kan Bapak bilang loh, kalau siswa-siswa itu malah berteriak kegirangan, saking senangnya naik gunung mungkin ya, tapi mereka tidak menyadari ada kereta yang lewat. Betul, ini yang jadi problem paling besar. Ya, tapi kan saat itu mungkin mereka juga tidak bisa melihat peristiwa tidak kasat mata itu, ya. Jadi itu sebaiknya apa ya? Apa yang sebaiknya dilakukan, atau mungkin memang peristiwa itu sebenarnya memang tidak terhindarkan gitu? Sebenarnya ada etika ketika kita mau mendaki ya. Kasarnya minim mereka harus punya perbekalan yang cukup. Betul. Entah ini makanan, entah ini minuman, dan kesehatan fisik. Nah, dilihat dari ini saja kita sudah melihat mereka kok kayak anak sekolah, istilahnya nggak punya tujuan, sementing seneng-seneng gitu loh. Sementara ada yang mau lewat, mereka pun nggak ngerti gitu loh. Akhirnya kejadian hal seperti itu. Oke, paham. Berarti ibaratnya dari kumpulan siswa tersebut tidak ada pemimpinnya yang paham mengenai seluk-beluk gunung yang akan didaki. Idealnya kan harus ada pengarahan dulu ya. Ini pas musim bagaimana, kebetulan kan habis hujan ya. Betul. Terus sopan santun di gunung itu butuh bagaimana gitu, mereka lupakan semua. Mungkin kebetulan apesnya mereka adalah tidak ada yang paham medan secara betul, terus juga mungkin secara perbekalan dan tata keramanya belum mencukupi, dan kebetulan di sana waktunya sedang ada hajat itu tadi. Nah, ini tadi kita balik lagi ke hubungan Ratu Selatan dengan Lawu ya. Tadi kan sempat menyebut. Ini boleh dijelaskan hubungannya seperti apa? Sebenarnya begini, kalau kita melihat ya dari dua arah itu, gunung di sini kan sebagai bapak ya, sebagai atas itu. Kalau posisi secara kosmologi yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta tentunya tidak jauh berbeda. Ada sumbu-sumbu filosofis dan juga sumbu-sumbu imajiner.
di Jogja dulu kita lihat, kalau di Kesultanan memang hubungannya antara Keraton Laut Kidul, Keraton Jogja dengan Keraton Gunung Merapi. Ya. Di Solo pun sama. Jadi kalau ke selatan kan tentunya di sini secara garis itu di Pantai Parangkusumo. Sementara kalau di Solo memang hampir sama juga. Jadi membentuk satu segitiga dan juga satu bentuk seperti tanda plus ya, di mana nun sewu nggih Pak, saya nanti lepat untuk salah saya dikoreksi. Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian yang di bawah itu secara selatan adalah Keraton Laut Kidul. Di sini ada Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari, atau sering kita kenalnya dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Karena berbeda ya, Nyi Roro Kidul dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda. Perbatasan utara itu dengan alas Krendowangu. Di sini kan ada Betari Agung atau disebut juga dengan Betari Durga. Nanti ada di gerbang Antikinesi, kita juga sempat silaturahmi ke sana kemarin, ziarah gitu. Nah, sebelah timur ini dengan Gunung Lawu, sebelah barat dengan Gunung Merapi. Gitu. Kalau di Solo kan lebih ke atas, itu di sini. Nah, di sebelah timur itu dengan Gunung Lawu, tentunya di sini adalah Eyang Kanjeng Sunan Lawu. Sebelah timurnya, sebelah baratnya sama, Keraton Merapi itu dengan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Gitu. Jadi hubungannya semuanya Mbak, nyambung ya. Iya nyambung. Secara kosmologi nggak hanya keraton saja, tapi dengan semua. Karena di keempat arah mata angin ini pun ada keraton-keraton sebagai tapal batas. Iya. Jadi kalau membicarakan tentang hubungan pantai selatan dengan dengan gunung-gunung itu nggak cuma sebenarnya tidak hanya terbatas di Jogja saja ya, tapi karena memang pantai selatan berarti kalau dari Solo pun juga porosnya juga masuk, jadi kita bisa melihat hubungan antara Ratu Pantai Selatan dengan Gunung Lawu dan Gunung Merapi juga, dan juga dengan keraton masing-masing provinsi ya, aku bisa bilang. Ya. Nah, balik lagi ke cerita tentang kejadian di Lawu tadi ya, Pak. Iya. Itu jenengan mendapatkan penglihatan tentang letak korban ada di mana. Itu setelah terjadi peristiwa tersebut atau malah sebelum? Jadi setelah kita melihat mereka terlempar, berikutnya kita baru ngerti ada kejadian seperti itu. Tapi ini udah kita sampaikan pada tim Basarnas. Nyari korban aja ngisor gak ketemu. Nah, reaksi tim Basarnas itu ketika jenengan bilang kalau jangan nyari di bawah tapi nyari di atas, itu gimana? Ya karena dia kakak-kakak tingkat saya, mereka pun menjalankan apa yang kita sampaikan. Itu tidak ada pro kontra dulu? Tidak ada, kebetulan banyak yang jadi paranormal juga di sana gitu loh. Jadi begitu kita sampaikan ngerti maksudnya. Akhirnya pencarian pun tidak di bawah lagi, tapi justru di pohon-pohon yang kebetulan manggung di kanan kiri jurang itu. Oh iya. Tapi ketika jenengan mendapatkan penglihatan itu itu apa ya? Mungkin saya bisa bilang jenengan ini sudah senior gitu. Apa yang dilakukan atau tanggapan yang jenengan ketika mendapatkan penglihatan seperti itu seperti apa? Ya kita kaget saja ya, kenapa sampai terjadi seperti ini. Justru ini harus jadi pembelajaran untuk adik-adik kita. Jadi kalau kita ini belum mengenali dengan baik pada tempat yang kita mau lewati atau singgahi, jangan sembarangan celbung gitu loh. Bengok-bengok kayak ya biasanya anak-anak kan, sakarepnya sendiri gitu loh. Iya betul. Ini buat pembelajaran saja. Ya, tapi ketika mendapat penglihatan itu, apakah juga ada lokasi detail atau jenengan mungkin tahu, oh ini di Lawu nih, atau hanya ada penglihatan ini? Enggak, saya udah kemah di sana beberapa hari. Karena apa? Nungguin teman-teman yang kemah di sana. Jadi anak-anak kampung itu biasanya kalau kemah di mana saja ngajak kita, ini minta diawasi gitu. Ya. Kalau tentang arah-arahan yang jenengan lihat di penglihatan tadi itu bisa didetailkan lagi nggak Pak?
Yang mana? Deskripsinya seperti apa? Yang Arah-arahan anak-anak ini atau yang keretanya, itu isinya seperti apa? Suasananya juga seperti gini, apa? keretanya putih, ada wanita cantik, pakai pakaian serba putih juga, kudanya pun kuda putih semua. Oh, putih semua malah. Banyak kok kudanya. Iya. Tapi isinya di dalam cuma satu nggih. Itu ratu. Iya, Itu hanya kan? ratu. Ya, oke. Nah, Om Hao nih, Om, aku penasaran, Om. Ketika orang meninggal di gunung Ya. yang berhubungan dengan entitas astral ya kita bisa bilang ini. Tapi kan kalau ini kan kejadiannya bukan yang disesatkan sebenarnya, tapi lebih ke masuk di waktu yang salah dan bisa dibilang melanggar sesuatu lah di situ. Itu maaf, apakah ruh mereka terjebak di situ atau tetap jalan sebagaimana mestinya orang meninggal? Kalau didefinisikan ini adalah kecelakaan, tentunya korinnya ya Mbak. Kalau ruh kan walau alam nih, kalau korin tergantung. Kalau dalam hal kecelakaan tentunya setelah didoakan pasti tidak akan terjebak, tidak gitu. Tetapi entitas-entitas astral yang ada di sekitarnya yang menyerupakan bisa mengambil dari energi itu untuk diwujudkan. Gitu. Kecuali kalau melakukan kesalahan dalam hal ini yang fatal, misal pesugihan ataupun nyari ilmu yang gagal atau memang menjadi tumbal ya, dalam artian lokasi ini sendiri sudah minta tumbal gitu untuk dari tujuan orang yang melakukan ilmu hitam. Mungkin korinnya bisa ditahan, tapi kalau kasusnya kecelakaan ataupun hilang yang tidak disengaja, setelah ketemu jasadnya biasanya entitas-entitas astral ini akan menyerupakan, tapi di luar dari energinya sendiri, energi murni. Kalau ruh ataupun nyawa kita tidak tahu, alam gitu, tapi lebih mengarah pada korinnya, jin korin dari beliau ini yang menjadi korban. Gitu. Kalau dari peristiwa kecelakaan ini tadi Om, menurut Om Hao sendiri, apakah para siswa itu ditemukan meninggal itu murni karena peristiwa kecelakaan metafisik itu, atau mungkin ya ketika terlempar itu mereka masih ada yang dalam keadaan hidup, tapi karena cuaca dan mungkin bisa kita bilang ada luka-luka juga gitu. Ya, semuanya tentunya ada ya, berbeda-beda dengan daya tahan tubuh orang ya gitu. Jadi ada yang sampai beberapa hari gitu karena tidak terevakuasi ya, bisa karena lapar, haus, ataupun kedinginan, hujan, hipotermia, itu pun juga bisa yang terjadi. Tapi kasus-kasus di sini memang metafisik tapi berujung fisik kalau yang saya lihat. Jadi memang entitasnya tidak terlihat secara mata ya, tetapi energi yang menyertai. Jadi seolah-olah seperti hanya kita ada debu ya, kemudian kita tiup itu. Jadi ketika kita melihat angin ataupun udara ini kan tidak terlihat, tapi energinya ada. Seperti halnya kita misal di sini kemudian kita tiup itu kan akan melayang, terpelanting, modelnya seperti itu. Jadi entitas ini memang datang dengan satu energi sendiri terkonversi secara fisik dan mengenai beberapa apapun yang dilalui, terutama entitas ataupun jasad ya, ataupun fisik seseorang tidak akan kuat untuk melintasi daerah ini karena lalu lintas ataupun jalur yang dipilih ini selain dipergunakan untuk orang melintas, banyak sekali entitas astral dari yang biasa sampai yang tinggi melintasi daerah ini karena seperti halnya jalan utama Pak. Jalan utama betul. itu. Ya, oke. Tapi ada ini nggak sih? Apa ya? Mungkin pembedaan jalur gitu loh Pak. Kayak karena kan tidak semua orang mengetahui tentang sisi lain dari sebuah gunung atau sebuah tempat ya. Ada nggak mungkin di peringatan atau mungkin jalur tersebut dilarang? Ketika terjadi kejadian seperti ini artinya pembina anak-anak itu tidak paham medan pertama. Yang kedua juga tidak memahami
kondisi spiritual yang ada di situ gitu. Dan itu pakai ibadah lainnya. Mestinya anak-anak tidak di tempat itu. Karena apa? Masih banyak jalur yang lain bisa kita lewati. Tapi kenapa lewat jalur yang ini gitu loh? Ini sebenarnya yang menjadikan mereka mengalami kecelakaan fatal. Oleh karena itu, ya seorang pembina mesti tahu dahulu, menguasai medan dahulu, baru ngajak mereka naik gunung. Sebab jika ini dilanggar, risikonya cukup tinggi. Artinya nyawa bisa jadi taruhan. Ya, betul. Berarti tetap ini ya, lebih baik kembali ke kitanya dulu juga. Betul, Mbak. Ketika akan terutama mendaki gunung, tetap harus ada pemain profesionalnya. Oh iya, betul. Dimanapun itu ya, gunung manapun itu ya, Sobat Jalan. Nah ini balik ke Om Hao lagi nih Om. Aku penasaran, bagaimana secara metafisik situasi di Mojosemi itu, terutama ketika setelah kejadian kecelakaan itu ya Om, sebelum dan sesudah para korban dievakuasi, itu seperti apa sih penggambarannya? Iya, yang memang saya rasakan riuh pas kejadian itu, karena saya merasakan memang sebagian dari korban tidak merasa sudah meninggal, itu aja. Jadi tidak tahu Pak, ini saya kemana gitu. Gitu. Jadi terkadang maaf ya, kalau meninggal dalam kondisi kecelakaan yang kita, kalau dibunuh ataupun bunuh diri kan kita tahu nih, jelas, kita ketemu ya. Tapi terkadang kecelakaan entah itu lalu lintas, terjatuh, ataupun kecelakaan pesawat ataupun apa itu, terutama orang yang misal di dalam sarana transportasi tertidur, itu nggak tahu Mbak terkadang mereka. Jadi tahu-tahu bangun dia memang sudah meninggal, tetapi sudah di alam sana gitu. Jadi yang saya rasa ada beberapa yang tetap masih naik mendaki, bahkan sampai puncak ya. Melanjutkan. Iya, tapi tidak tahu kalau sudah meninggal gitu, dan rombongannya kok tinggal sedikit. Jadi pertanyaan itu, bahkan ada beberapa yang mungkin ketemunya terakhir ya Pak nih, itu pulang, dia sudah pulang ke rumah. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, ketok pintu, masuk ke kamar, paginya nggak ada. Itu sudah ketemu keluarganya gitu. Tapi pas pulang nggak bawa apa-apa, jadi cuma bawa badan. Kita jadi ingat ya, dalam apa itu Jawa kan ada urip iku langgeng. Nggih. Urip iku langgeng. Jadi kematian ini hanya semu. Yang terjadi persis yang disampaikan Mas Om Hao. Iya. Nggih. Jadi memang hanya berubah dimensi. Kita itu bahkan sebelum belum diciptakan pun energi itu sudah ada. Kita melintasi alam rahim, alam nyata, alam baka, bahkan nanti sampai akhirat ya walam sampai ke situ. Tapi dari kejadian ini ada beberapa orang yang mencari korban itu susah. Entitas-entitas ini pun juga masuk lewat alam mimpi, contohnya memberikan kabar, menunjukkan tempat. Karena tentunya dalam hal seperti ini, jika tidak berwenang ataupun tidak ditunjuk secara langsung, secara batin, itu akan susah. Gitu. Sehingga kadang kalau ada orang hilang di gunung ataupun orang hilang apa, suruh nyari kan kadang pisen gitu ya. Nggak bisa gitu, nggak seenak gitu. Karena alih-alih kita mau nolong, kalaupun kita asal nerawang, justru kasihan dari tim kepolisian ataupun Basarnas, ataupun nanti kasihan kalau kita asal nunjuk. Jadi memang harus ditunjuk benar secara tidak kelihatan, harus bisa komunikasi, harus bisa pas arahnya kemana. Kalau asal-asal ya nyata ingin membantu, tapi kita juga harus tahu ukurannya, kadarnya sampai kemana. Karena beberapa orang yang meninggal dengan kondisi yang spontanitas ya tidak sadar itu biasanya. Betul. Jadi tetap melanjutkan perjalanan. Bahkan destinasinya mau kemana, misal mau pulang ke rumah ya nanti pulang ke rumah. Itu, atau destinasinya di sini mau puncak gunung ya tetap puncak gunung. Tapi dengan kondisi yang berbeda, dimensinya sudah berbeda. Gitu. Tapi untuk secara makhluk astral lainnya Om, yang di gunung itulah pasti kan ada nih. Reaksi mereka seperti apa, dan apakah mungkin ada yang mencoba memberitahu ke para pendaki itu kayak semacam kalian sudah meninggal loh? Oh iya, kalau untuk memberitahu itu tidak semuanya Mbak.
beberapa sebenarnya kalau entitas astral justru memberitahu sebelumnya, tapi tingkat kepekaan ataupun waspadanya kan tentunya setiap orang berbeda-beda. Dalam hal ini lokasi ini sebenarnya harus steril pada waktu itu. Namun ya seperti yang dikaki Bapak tadi, ada beberapa orang yang tidak paham, kita sebutnya belum tahu tentang hal ini akan terjadi atau tidak, karena mengesampingkan etika, adat atau budaya itu memang terlihat sepele tapi akan berakibat fatal. Tuh, karena terutama orang yang nggak asli situ ya, yang nggak tahu sama sekali, karena pasti ada pramangsa apes itu pasti ada di suatu tempat apapun itu. Kita pun setiap minggu pasti ada satu hari yang apes, sehingga ada baiknya di rumah saja, tidak kemana-mana gitu, terutama melintasi satu daerah-daerah yang wingit, angker, serem ataupun apa itu juga kita harus hati-hati. Dan ini sudah yang terjadi gitu, itu terjadi di daerah ini. Satu hal yang metafisik kemudian bisa menjadi sesuatu hal yang bersifat fisik, yang sudah menyinggung secara fisik ya, secara ini badan. Dan saya memang ada beberapa yang merasakan waktu itu chaos gitu dengan kejadian ini dari 28 rombongan itu, karena bahkan separuh dari rombongan itu tetap melanjutkan ke atas gitu. Sementara sisanya sudah kuat dan ada yang merasa udah pulang. Iya, sudah pulang. Jadi saya memilih pulang aja, ataupun ini apa yang terjadi gitu. Karena ada satu yang ini campur nih Pak, laki-laki perempuan gitu, ataupun laki-laki semua. Dari 28 itu. Oh, laki-laki semua. Laki-laki semua. Saya melihat ada beberapa yang pulang waktu itu apa ya? Seperti biasa dia naik kendaraan, kemudian turun di depan rumah, ketok pintu, disambut sama orang tuanya, sama ibunya subuh-subuh ya. Masuk, akhirnya sudah nggak ada. Dan seperti itu juga. Sampai kemudian beberapa hari ditemukan, tapi proses penemuannya tidak ini ya Pak, tidak berbarengan ya. Atau pas langsung 28 itu. Ya, ditemukan semua. Langsung pas hari itu juga. Ya, jadi cuma tempatnya aja yang berbeda-beda tuh Pak. Berbeda-beda. Berpencarian. Jadi karena terlempar-lempar tadi. dalam artian tidak berbarengan, ada yang paling awal, ada yang paling akhir. Gitu, sehingga mereka yang sudah merasa pulang ini ibarat kata sudah lupa raganya. Gitu. Jadi menghambat penemuannya. Itu sih Mbak. Malah yang sudah pulang, ibaratnya sudah merasa pulang duluan itu malah yang akan terakhir ditemukan. Iya. Mungkin beberapa peristiwa ini sebenarnya sudah ada yang tahu Pak di beberapa hari sebelumnya. Lewat mimpi, tolong diundur dulu tanggalnya, yang seperti itu. Saya melihat ada anak laki-laki, ada anak perempuan, tapi ada beberapa yang tidak berangkat sebenarnya dari 28 ini, justru bisa 30-an gitu kalau hari itu ada yang berangkat semua. Dan yang batal berangkat ini yang memberikan informasi itu, karena ternyata memilih tanggal itu tidak sesuai katanya. Nanti diundur dulu gitu. Kemudian pas mau berangkat ternyata orang ini terlambat atau apa, ditinggal rombongan. Betul, memang ada yang sengaja ditinggal. Oh iya. Iya, anak-anak laki-laki ini mah kebanyakan ya mendahului gitu loh. Seharusnya kan kalau kita naik gunung kan nggak boleh begitu. Semua harus barengan toh. Barengan. Iya. Nah ini tadi ada yang sudah dapat firasat ini Pak ceritanya. Jadi sempat dia malah aman. Iya, malah aman Pak. Karena ini yang sempat ngomongin ke grupnya ini nanti dulu gitu. Tapi dianggap mungkin rewel atau apa, ditinggal. Ini yang selamat satu-satunya. Ada beberapa yang selamat. Karena firasat-firasat itu ya seperti tadi. Firasat-firasat ini sudah akan dikirimkan terlebih dahulu. Berkata kayak kita paham nih ada jatuh jalan yang sedang ada satu hajatan, kan kita sudah dengar seharusnya. Tapi kadang orang gampangin, terus lewat apa-apa, lewat nggak apa-apa gitu. Tapi orang yang patuh dengan peraturan pasti akan selamat, gitu aja. Iya. Dan akan diselamatkan. Jadi sebenarnya memang dari alam dan mungkin entitas-entitas sekitar tetap sebenarnya sudah memberikan peringatan dan pertanda dulu. Tapi tidak semua bisa menangkap itu. Itu ya, karena ya ego juga sih kalau saya pikir, karena masih usia-usia remaja ya, masih ABG gitu. Jadi ya terus engkau lah dapat yang naik gitu. Kita aman, insya Allah kita aman. Karena sebenarnya ada juga unsur-unsur takabur juga di situ. Betul. Cukup ini ya, menyeramkan, tapi juga sangat bisa kita petik hikmahnya dari sini.
untuk lebih berhati-hati dimanapun itu, terutama di tempat yang kita tidak paham seluk-beluknya seperti apa. Nah, mungkin itu cukup dulu kali ya untuk pembicaraan hari ini ya Om ya, dengan Ki Gede Solo. Terima kasih sudah berbagi cerita dan menyempatkan dari Solo langsung datang ke sini. Sama-sama Mbak Noven. Sebelum kita akhiri, mungkin Om Hao ada tambahan untuk pesan buat Sobat Javanica? Iya, tentunya kalau kita mau bepergian jauh ya ataupun apa, seandainya kita mendapatkan satu firasat yang kurang baik, ada baiknya kita preview ataupun kita lihat-lihat ulang, jangan dipaksakan, karena terkadang firasat-firasat ini yang akan menuntun gitu, yang mengarahkan gitu. Dan semisal kemudian kita ketinggalan ataupun apa, mungkin ada sesuatu hal yang menyelamatkan kita gitu. Jadi dengarkan kata hati sih menurut saya, apapun itu. Betul. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang ada kesempatan pada kali ini. Terima kasih untuk Bapak ya Ki Gede Solo. Jangan ini ya Pak, kapok-kapok. Insya Allah nanti kita yang silaturahmi ke Solo. Ya. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami dalam kesempatan syuting kali ini. Bagi teman-teman penggemar seni fotografi dan videografi juga dapat mengunjungi dan berbelanja hanya di Gudang Digital. Dan setelah berbelanja dapat mampir ke Gudang Kopi. Kita tutup. Jangan lupa dukung kami terus baik kisah Tanah Jawa ataupun dongeng Tanah Jawa yang tayang setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bagi Sobat Javacil juga dapat subscribe, memberikan komen, like, share sebanyak mungkin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sakum.